Halo sahabat, tanaman anggrek, nama tanamannya sama, anggrek. Tapi banyak jenisnya, berbeda jenis anggreknya, berbeda pula kebutuhan hidupnya. Jadi perawatannya pun berbeda. Untuk sahabat pemula, mungkin ada yang belum mengetahui. Untuk itu saya akan berbagi tips merawat anggrek dan cara perbanyakannya. Berdasarkan apa yang sudah saya alami dan cara ini cepat pertumbuhannya. Dari jenis yang sangat populer yaitu jenis anggrek dendrobium dan anggrek bulan atau phalaenopsis. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Bunga anggrek yang tampil di kamera termasuk anggrek bulan hibrida primer yang bunganya beraroma harum. Bunga anggrek memiliki jenis yang sangat banyak. Yang sangat populer di Indonesia adalah anggrek bulan atau phalaenopsis. Indonesia memiliki beberapa bunga nasional, di antaranya dari jenis anggrek bulan, yaitu anggrek phalaenopsis amabilis yang dijuluki sebagai bunga puspa pesona, yaitu anggrek bulan spesies. Walaupun bunganya tidak memiliki aroma harum, phalaenopsis amabilis bunganya besar dan mudah tumbuh. Untuk dapat sukses merawat anggrek bulan, kita harus mengetahui lingkungan hidup di habitat aslinya. Anggrek dendrobium dan anggrek bulan di habitat aslinya hidup secara epifit, yaitu menumpang atau menempel pada tumbuhan lain. Tapi anggrek bukan tanaman parasit, mampu hidup secara mandiri, bisa hidup dari hujan, dari embun dan udara yang lembab. Makanannya dari organ-organ yang terbawa angin dan sekulen lainnya di sekitar. Untuk sukses menanam anggrek bulan, faktor lingkungan dan perawatan sangat mempengaruhi. Anggrek bulan membutuhkan suhu optimal antara 18 sampai 24 derajat Celcius. Kalau di daerah panas, akan dominan pertumbuhan vegetatif, untuk kualitas bunga akan jelek, kecuali kalau kita bisa menyesuaikan suhu yang diinginkan. Begitu ya, jadi jangan khawatir. Caranya bisa kita sesuaikan dengan merekayasa tempat atau lingkungan dengan menggunakan paranet, kipas angin, bisa juga dengan spray kabut. Sinar matahari sangat mempengaruhi kelembaban. Kelembaban yang ideal untuk anggrek bulan adalah 60-80%. Kelembaban lebih dari 80% merangsang timbulnya penyakit, baik yang disebabkan bakteri ataupun jamur. Penempatan anggrek bulan pada suhu atau mendapat sinar matahari sesuai kebutuhan optimal, pertumbuhan tanaman akan lebih pesat. Anggrek bulan membutuhkan perbedaan suhu ekstrim untuk merangsang pembungaan. Jadi kalau sebelumnya pada masa vegetatif atau pertumbuhan, tanaman bagus ditempatkan pada suhu optimal. Kalau sudah masuk masa generatif atau pembungaan, perlakuan pada tanaman anggrek bulan sebaliknya. Masuk masa pembungaan, pindahkan penempatan tanaman di tempat yang lebih teduh. Perubahan iklim atau tempat ini akan membantu merangsang proses pembungaan. Sudah tentu ya kalau pupuknya dengan
pupuk pembungaan juga. Jadi diganti pupuk masa vegetatif dengan pupuk daun. Bisa pabrikan atau juga bisa organik, bisa beli, bisa bikin sendiri. Kalau untuk pupuk pertumbuhan atau pupuk daun yang bikin sendiri, untuk masa pertumbuhan bagus dengan air bekas cucian beras. Video sudah di-share cara menggunakannya agar tidak kotor ya. Jadi bercak-bercak putih di daun, apalagi kalau untuk tanaman daun seperti aglonema ya. Jadi sangat mengganggu itu bercak-bercaknya. Selain itu bisa juga pakai air kulit bawang merah bawang putih, lalu bisa pakai air kelapa, lalu sesudah tanaman dewasa memasuki masa pembungaan, pakai air endapan dari kulit telur. Untuk penanaman dan perawatan secara detail, semua video sudah di-share, jadi silahkan ditonton ya. Tanaman jenis anggrek bulan atau Phalaenopsis, setelah berbunga, tangkai bunganya bisa menumbuhkan anakan atau keki. Caranya, video detailnya sudah pernah saya share. Untuk tanaman anggrek bulan, setelah selesai berbunga, kalau kita mempunyai rencana akan membuat atau menumbuhkan tunas atau keki baru, tipsnya setelah kenop bunga mekar semua, tangkai bunga yang ada mata tunasnya dikopek, kulit luarnya. Lalu diolesi dengan JPT, bisa beli siap pakai, merek bebas. Bisa juga dengan getah bawang merah dan bisa juga dengan lendir lidah buaya. Untuk cara lebih detail, video sudah di-share. Semua itu membantu untuk percepatan pecahnya mata tunas. Dengan catatan tanaman anggrek bulannya sehat. Menurut pengalaman saya, kalau dibandingkan JPT yang siap pakai kita beli, lebih cepat ada pertumbuhan kalau dibandingkan dengan kita menggunakan bawang merah atau lidah buaya. Tipsnya, setelah dioles dengan JPT, lalu ganti pupuk tanaman anggrek kita. Yang tadinya dipupuk dengan pupuk pembungaan atau yang tinggi unsur fosfornya, diganti dengan pupuk yang tinggi nitrogennya atau pupuk daun. Dan hasilnya yang tumbuh keki atau tunas baru semua. Sebaiknya tangkai bekas bunga cepat-cepat dipotong agar pertumbuhan keki mendapat energi full. Dan kalau kita memberinya pupuk yang seimbang, bukan pupuk yang tinggi nitrogennya, ada kemungkinan tumbuh keki atau tangkai bunga baru. Sahabat suka yang mana? Tumbuh tangkai bunga baru atau keki? Komen di bawah ya. Perbanyakan tanaman anggrek pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode kultur jaringan dan dengan cara konvensional. Dengan metode kultur jaringan, perbanyakan tanaman dilakukan secara cepat dan berjumlah banyak, dan benih yang dihasilkan sama dengan induknya. Cara perbanyakan konvensional yang pertama yaitu cara generatif dengan biji. Perbanyakan ini menghasilkan benih yang sifatnya tidak mantap dan beragam. Cara kedua dari metode konvensional ini yaitu perbanyakan vegetatif melalui pemecahan atau pemisahan rumpun. Perbanyakan secara vegetatif ini akan menghasilkan anak tanaman yang mempunyai sifat genetik sama dengan induknya. Perbanyakan konvensional secara vegetatif ini tidak praktis dan tidak menguntungkan untuk tanaman bunga potong ya, untuk perusahaan. Karena jumlah anakan yang diperoleh dengan cara ini sangat terbatas kalau dibandingkan dengan cara kultur jaringan atau kultur in vitro. Saya akan menunjukkan cara perbanyakan vegetatif yang lebih cepat tumbuh. Cara lain sudah ada di video sebelumnya, sudah saya share. Cara ini dia akan cepat menumbuhkan anakan baru. Ini hasilnya tanpa bantuan JPT. Pisahkan ruas batang sehat bagian bawah, baik batang yang sudah tua ataupun batang yang masih muda yang sudah berakar.
Yang penting tanaman sehat dan akar sudah mencengkeram ke media tanam. Tanaman yang sudah stabil, jangan yang baru ditanam atau yang baru di repotting ya. Nah, ini yang sudah dipotong. Batang yang sebelah kanan dia menumbuhkan lagi tunas baru, kelihatan sudah ada akar. Lalu yang di sebelah kiri juga dia menumbuhkan banyak tunas. Yang ini juga sama hasilnya begitu. Sudah saya lakukan teknik yang sama. Cepat tumbuh tunas barunya, jadi tanaman cepat rimbun. Contoh caranya begini. Sahabat bisa memisahkan batang anggrek dengan menggunakan alat supaya mantap. Tidak menggunakan alat potong juga bisa. Contoh ini saya lakukan kepada anggrek yang masih remaja, tetapi kehidupannya sudah mantap karena saya tanam dari seedling. Nah, ini sudah terpisah batang satu dengan lainnya, atau juga sahabat bisa hanya merenggangkan saja. Jadi dipotongnya hanya sebagian dari batang. Ada yang masih menempel antara batang satu dengan yang lainnya. Jadi masih ada sambungan ya. Boleh terpisah, boleh hanya renggang. Yang terpenting setelah itu, antara batang yang satu dan batang yang lainnya yang sudah terpisah, kiri dan kanan, bekas lukanya harus diobati agar tidak terserang jamur ataupun bakteri jadi infeksi. Bisa menggunakan fungisida, bubuk kayu manis ataupun lendir lidah buaya. Tapi saya tidak mau ambil resiko. Saya mengoleskan pasta hormon pertumbuhan akar yang sudah mengandung anti jamur, anti infeksi, dan anti berbagai penyakit di bekas luka sayatan. Oleskan di kedua sisi yang terluka ya. Lalu jangan terkena air 24 jam. Kalau mau lebih cepat rimbun dan tunas barunya lebih cepat tumbuh, kombinasikan cara yang barusan dengan cara yang pertama untuk anggrek bulan tadi. Oleskan JPT di mata tunas. Karena setiap pertumbuhan tunas baru anggrek, batangnya itu akan membawa mata tunas masing-masing. Jadi begitu ya, rasanya sudah jelas kan? Kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis komentar di bawah ya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.